Gelar tok meneng warung VOA. Masih dari halaman gedung DPR Amerika Serikat dan kita membicarakan masalah korupsi. Membandingkan, ya mencoba membandingkan lah antara Indonesia dengan Amerika. Dan seperti yang saya bilang bahwa memang di tahun-tahun dulu nih, misalkan tahun 50-an, 40-an itu korupsi juga merajalela di sini nih. Di Amerika? Di Amerika. Jadi namanya politik dagang sapi, money politik itu juga merajalela. Kemudian ada undang-undang yang memang anti korupsi ya, yang tegas, dan sekarang memang bersifat kasus per kasus. Dan juga sekarang tidak ada namanya lembaga seperti KPK. Oh, nggak ada di sini? Nggak ada. Jadi di sini kalau misalkan ada kasus korupsi diproses melalui mekanisme peradilan sistem pidana yang ada. Oh, jadi kalau misalkan anggota DPR yang kena, biasanya anggota FBI ikut terlibat. Jadi ikut ini investigasi. Bersama dengan lembaga atau aparat hukum yang lain gitu. Oh, nggak ada lembaga seperti KPK yang memang masih gitu. Dan kalau ngomong korupsi itu memang ternyata tidak hanya di Indonesia nih. Di mana-mana, Di mana-mana di dunia ini. Jadi kalau menurut laporan kemarin masyarakat Transparansi Internasional itu memang masih merajalela nih. Jadi setiap tahun lembaga ini mengeluarkan namanya indeks korupsi. Jadi ini persepsi ya. Jadi tidak berdasarkan data-data yang konkret atau nyata, tapi persepsi. Jadi mewawancarai orang-orang. Masing-masing negara bagaimana kualitatif. Jadi bisa dipersoalkan juga validitasnya. Yang jelas Indonesia tahun kemarin menempati urutan ke 118. Turun dari urutan 100. Jadi semakin bersih apa semakin kotor? Semakin kotor. Oh, semakin kotor. Kalau turun indeksnya. Yang menempati urutan 1, 2, 3 itu Denmark nggak salah ya. Oh, Denmark. Yang bersih ya. Yang bersih. Swedia dan Amerika Serikat sendiri juga masih menempati urutan ke 19. Sambil mengendarai sepeda motor di jalanan kota Phnom Penh, Kamboja, Chum Van, si tukang ojek ini gelisah memikirkan korupsi di negaranya. Corruption in my country has been getting worse every year, more and more in all aspects. Rasa frustasinya semakin memuncak. It's a problem in traffic accidents. Drivers who have money, the police will back them, and they consider the driver without money as the one at fault. Apa yang dialami Chum Sam juga dialami warga dunia yang lain. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan organisasi anti korupsi Transparansi Internasional Desember tahun lalu meranking 176 negara dari skala 0 sampai 100. Angka 0 berarti yang paling korup. Lebih dari 2/3 termasuk Kamboja dikategorikan sebagai negara yang korupsinya sedang sampai tinggi. Those countries that are at the bottom are very often countries where human rights have been repressed, where you see civil conflicts, where you see failed states. Yang paling parah adalah Somalia, Korea Utara, dan Afghanistan. Mungkin kemarahan terhadap korupsi paling jelas terlihat di Timur Tengah, di mana jutaan orang turun ke jalan untuk menggulingkan rezim korup di Tunisia, Mesir, dan Libya. Meski telah terjadi pergantian rezim, namun kenyataan di lapangan tidak banyak berubah. Bakshish is a concept that is central to the way of life in the Middle East. Bakshish being bribes. And that hasn't changed overnight with the introduction of democratic ideals or goals. A Libyan businessman said, we used to have 1 Gaddafi, now we have 6 million. Di Asia, reformasi politik di Burma tidak mempengaruhi peringkat negeri ini yang masih menduduki posisi kelima negara paling korup di dunia. Sementara Indonesia menduduki ranking 118, turun dari tahun 2011 yang berada di urutan ke-100. Di Eropa, yang sedang dilanda krisis utang, korupsi meningkat di negara-negara yang paling parah dihantam krisis, seperti Yunani dan Italia, dan di Rusia, korupsi masih menjadi masalah utama. Korupsi bahkan menjadi dilema bagi negara yang dinilai bersih, seperti Amerika yang berada di urutan ke-19. Di Meksiko dan Cina yang menjadi 2 mitra dagang utama Amerika, korupsi masih merajalela. Akibatnya, pengusaha Amerika sering tergoda untuk melakukan penyuapan untuk bisa bersaing dengan pengusaha lain. It is clear that corruption is a threat to democratic institutions all around the world. Celakanya, di banyak negara, korupsi merugikan usaha kecil. Tidak heran jika pemilik usaha toko baju di Abuja, Nigeria ini, muak dengan maraknya korupsi di negaranya. It makes me spend more and then
most of the times the customers don't even get to understand. You know, like you charge and they're like, why are you charging so much? Rasa frustasi seperti ini dirasakan banyak orang dan tidak akan hilang dalam waktu dekat. Demikian laporan tim VOA. Sampean pengen berenang itu? Pengen, Cak. Pengen Dinginnya banget, bukan Cak. main, kelihatannya kan wah, menggoda gitu. Menggoda. Kalau sampean Nyebur. misalkan ambil ke situ, dijamin sampean katisem. Ini Beku, Cak. memang di depan gedung DPR ini ada kolam. Kolam gitu. Kalau kecil. musim dingin biasanya kalau dingin sekali itu membeku. Beku. Kalau ini air doang, Cak. Ini nggak sampai, memang tahun ini kan musim dinginnya nggak terlalu dingin, jadi Iya. tidak sampai membeku ya. Oh, biasanya membeku.